Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan ya. Dan pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan soal asesmen sumatif ya, akhir tahun atau asesmen sumatif akhir semester 2 tahun pelajaran 2023-2024 ya. Muatan pelajaran bahasa Indonesia untuk siswa kelas 6 ya. Dan langsung saja untuk soal nomor 1 sampai dengan nomor 19 ya sudah kita bahas di video sebelumnya. Nah, sekarang akan kita lanjutkan untuk pembahasan soal nomor 20. Nah, untuk soal nomor 20 di sini ada bacaan yang harus kita simak terlebih dahulu ya. Langsung saja ya. Bacalah paragraf berikut untuk menjawab soal nomor 20 dan 21. Pada suatu hari ketika mentari bersinar, gumpalan awan tipis menghiasi langit biru. Dan sejuknya tiupan angin membuat suasana di padang rumput itu sangat menyenangkan. Nah, ini suasana harusnya ya. Kawanan rusa dan binatang lain sedang memakan rumput dengan tenang. Lalu salah satu rusa muda mendapatkan tugas pertamanya mengawasi keadaan padang rumput tersebut. Rusa itu memiliki badan yang besar, lincah serta kuat. Tapi dia hanya memiliki satu tanduk karena satu tanduknya patah ketika dia diserang seekor serigala. Ketika itu tanduknya membentur batu hingga patah. Namun hal tersebut merupakan kecerobohannya sendiri, karena ketika tanda bahaya datang dari rusa yang lain, dia menghiraukannya dan terus makan rumput dengan rakusnya hingga dia lupa dengan bahaya yang mengancam. Nah, itu tadi ya sebuah paragraf untuk menjawab soal nomor 20 dan 21. Nah, langsung kita ke soal nomor 20. Tokoh pada cerita di atas memiliki sosok dan pribadi yang tangguh tapi rakus dan ceroboh ya. Tangguhnya dia terlihat kuat ya, jelas. Rakus dan cerobohnya itu sudah diperingatkan ada bahaya, dia tidak menghiraukan ya. Nomor 21, pelajaran yang dapat kita peroleh dari cerita di atas adalah yang A, yaitu sifat rakus dan ceroboh dapat mencelakakan diri sendiri. Lah, itu terbukti dengan tanduknya yang satunya patah. Lanjut ke soal berikutnya. Di sini ada cerita ya untuk menjawab nomor 22 dan 23. Dengan segala kesaktiannya, Joko Tengger menggali tanah di lereng Gunung Bromo dengan sepotong tempurung kelapa. Ia bekerja keras dengan semangat yang menyala disertai harapan dapat memperistri Roro Anteng. Sementara itu Roro Anteng merasa tenang karena ia yakin bahwa lelaki itu tidak mungkin dapat memenuhi permintaannya. Malam itu Roro Anteng tidak dapat tidur dengan tenang. Akan tetapi di tengah malam tiba-tiba ia terbangun. Ada firasat buruk yang mengusik hatinya. Nah, nomor 22, latar tempat cuplikan cerita di atas adalah di lereng Gunung Bromo ya. Latar itu berarti tempatnya di mana ya, yaitu yang B. 23, watak Joko Tengger pada cuplikan di atas adalah pekerja keras dan tidak putus asa, yang A. Lanjut ke soal nomor 24. Bacalah cerita berikut. Kamu sudah mendengar cerita tentang es jus? Bukan es jus minuman. Dibacanya juga bukan ice juice, melainkan ice juice. Ice juice adalah seorang anak perempuan yang manis. Umurnya 10 tahun. Mengapa ya namanya begitu? Tokoh dalam kutipan cerpen tersebut adalah yang B ya, namanya Ice Juice tadi ya. Lanjut ke nomor 25. Bacalah cerita berikut. Sebelumnya Ikal dan Alif berteman baik. Namun semenjak Alif tidak sengaja menjatuhkan buku Ikal ke kolam ikan di sekolah, mereka bermusuhan. Mereka selalu saja bertengkar. Jika Ikal berada di kelas saat jam istirahat, Alif pasti tidak mau berada di kelas. Begitupun sebaliknya. Pada setiap pelajaran mereka tidak pernah disatukan dalam kelompok.
Jika disatukan dalam kelompok, mereka sulit bekerja sama dengan baik. Teman-teman sekelas sudah pernah menasihati mereka agar tidak bermusuhan. Hanya saja Ikal dan Alif tidak mau mendengarkan. Nah, tema cerita tersebut adalah perselisihan ya, atau permusuhan tadi antara Ikal dan Alif. Yang B. Nomor berikutnya nomor 26. Nah, ini ada cerita lagi ya. Bacalah cerita berikut ini. Di jalan yang sempit di tengah persawahan itu, kedua gerobak tadi berpapasan. Roda kanan kedua gerobak tersebut saling berhimpitan. Kedua gerobak tersebut berhenti karena tidak bisa melanjutkan perjalanan. "Minggir sedikit kamu," teriak tukang gerobak itu. "Aku harus sampai di desa cepat-cepat. Aku sudah ditunggu pemilik barang ini." "Itu bukan urusanku. Pokoknya kamu harus minggir," jawab pedagang. "Aku harus sampai di kota cepat-cepat. Jika terlambat barang daganganku tidak laku." Nah, ini ya, perselisihan juga ini antara dua tukang gerobak ya. Konflik cerita tersebut adalah jawabannya yang B. Pedagang dan tukang gerobak berebut untuk melewati jalan. Nomor 27 dan 28 di sini ada sebuah tag ya. Pukul 5 sore lapangan mulai sepi. Beberapa anak sudah meninggalkan lapangan dan kembali ke rumah. Di sudut lapangan tampak Randy dan teman-temannya masih asik bermain gundu. "Randy, sebaiknya kita pulang. Hari sudah sore. Aku tidak ingin orang tua kita cemas mencari kita yang pergi tanpa pamit sejak pulang sekolah." Faris mulai gelisah. "Kamu tenang saja, Riz. Orang tua kita masih sibuk bekerja. Mereka tidak akan menyadari kalau anaknya belum pulang. Ayo kita bermain sampai malam," jawab Randy. Anak-anak yang lain segera menganggukkan kepala tanda setuju dengan ajakan Randy, sedangkan Faris memilih menyudahi permainan dan pulang ke rumah. Nomor 27, jika kamu mengalami hal serupa dengan Faris, tindakan yang kamu lakukan adalah yang B ya, berpamitan pada teman-teman lalu pulang ke rumah ya, karena sudah hari sudah mulai gelap tadi ya. Kita lanjut ke soal nomor 28. Latar tempat, waktu dan suasana cerita di atas yang tepat adalah, nah ini tempatnya di mana? Di lapangan. Waktunya jam 5 sore. Suasananya gimana? Sepi ya tentunya ya. Oke, jawabannya adalah yang C ya. Kemudian bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 29 dan 30. Bosan dengan kelinci yang sombong karena bisa berlari melompat dengan cepat, kura-kura menantang untuk berlomba. Kelinci yang terlalu percaya diri pun menerima tantangan tersebut dan berlari secepat mungkin setelah perlombaan dimulai. Sayangnya hal tersebut membuat kelinci cepat lelah dan memutuskan untuk beristirahat. Ia berpikir masih ada banyak waktu untuk bersantai sebelum kura-kura dapat menyusulnya. Sementara itu kura-kura terus berjalan perlahan hingga mencapai garis finish. Kelinci yang ketiduran lalu terbangun dan sangat terkejut karena dikalahkan oleh kura-kura yang bergerak lambat. Pertanyaan nomor 29, peristiwa yang terjadi pada cerita di atas adalah kelinci dapat dikalahkan kura-kura karena kesombongannya, yang C ya. Dia sombong, dia dapat berlari dengan kencang, ternyata kalah. Nomor 30, seandainya kamu menjadi tokoh kelinci, perasaan yang dirasakan setelah mengalami kekalahan adalah yang D, merasa malu karena telah kalah dari yang lemah. Itu ya untuk pembahasan soal bahasa Indonesia kelas 6 asesmen sumatif akhir tahun atau asesmen sumatif akhir semester 2. Untuk Romawi 2 nanti akan kita bahas di video berikutnya ya. Terima kasih sudah belajar bersama, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.